Si J ini cerita, bro, gimana ya caranya buat istri gua mau diajak sama orang lain, bro. Bisikin ke saya, bang, gede juga itu loh katanya. Ya kan, udah gede, durasinya lumayan katanya kan, beda sama lakinya. iya si J ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang tampannya mulai mendekati host yang satunya dan juga bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang pemuda yang datang dari kegelapan mencari sebuah titik terang, di mana narasumber saya ini pernah menjalani kisah kelam yang berhubungan dengan seperti apa ceritanya? Dan sebelum kita dengarkan ceritanya, baiknya bijaklah dalam memilih tontonan. Jangan sampai anak-anak Anda menonton konten ini ya, karena saya tegaskan sini ini adalah konten dewasa. Oke, anggap aja hiburan, jangan dibawa sampai ke hati. Assalamualaikum Bang Japra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Japra? Alhamdulillah baik, bang. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke Bang Japra, terima kasih nih sebelumnya Bang. Siap. Sudah menyempatkan waktu dan mau hadir di sini nih. Siap. Nah, saya dengar baru sedikit sih saya dengar di depan ya. Katanya Bang Japra pernah melakukan HS ya. Baik. HS ini dengan istri orang dan termasuk suaminya juga gitu ya. Iya, bang. Wah, gokil sih itu. Berarti ini suami istri ini punya agak sedikit kelainan ya. Iya, awalnya sih kelainan sih. Oke, mungkin bisa dimulai aja Bang. Ya, baik. Oke. Saya akan memulai. Jadi tragedi J itu udah beberapa tahun silam namanya. Itu kejadiannya di tahun sekitar sebelum COVID, bang. Sebelum COVID 2018. 2016, 17 Oh, lah. oke. Jadi gini, bang. Saya ini punya kawan karib ya. Itu akrab sama saya, dekat. Jadi kalau apa-apa dia suka sharing lah, curhat. Tapi dia nggak curhat ke semua orang karena intens dia orangnya. Masalah kan ini kan aibnya pribadi ya, bang ya. Nah, jadi kan sulit untuk ceritakan. Jadi awalnya cerita sama saya. Jadi dia nggak semua orang cerita secara intens. Dia ceritalah sama saya, bang. Yang awal kan si teman saya pribadi ini sebut saja si J ya kan, karena mohon maaf ya, bang. Ini kan privasi pribadi orang ya. Oke, aman. Si J ini cerita, bro, gimana ya caranya buat istri gua mau diajak sama orang lain, bro. Karena sebelumnya kepribadian dari si J ini agak lain ya, bang ya. Iya. Mungkin faktor suka ngeblu gitu, nonton blue gitu, bang. Oke. Jadi dia kayak punya imajinasi atau apa ya kan, atau kelainan apa, ngomong seperti itu, bang, sama saya. Lu gila lu ya, istri lu sholat rajin, pengajian rajin, ya kan, tiba-tiba lu ajak seperti itu. Ini sebenarnya di luar logika kan, buat orang-orang yang sehat gitu kan. Betul. Gimana caranya ya? Sekarang lu lihat sendiri, kalau cewek itu kan nggak bisa dipaksakan. Cuman ada satu hal yang kita harus ketahui, bang. Kayak contohnya saya cerita sama teman saya, lu kalau main jangan sekedar main, lu harus tahu tetap nikmatnya di mana, sensasinya di mana. Kalau lu cuma sekedar main aja, lu sama aja ngeliat kucing lagi kawin. Bener kan? Asal meprek aja gitu kan kasarnya. Terus gimana bu caranya? Nah, saya kasih tahu, bang. Nah,
Lu biasanya kalau HB sama pasangan lu itu gimana? Ya awalnya sih biasa-biasa aja, dan minggu-minggu ini dia mulai ada kelainan gitu bang. Jadi ketika HB, mohon maaf ya bang, ketika lagi si cowoknya lagi masuk gitunya, kelamin itu, tiba-tiba si ceweknya ini main tangan bang. Oke. Jadi kayak gimana sih ya? Ya. Lagi main, tahu-tahu mainnya tangannya main juga bang. Inilah, nanya lah sama Mister J tadi, ya kan, ke istrinya. Lu kenapa sih tiap gue masukin begitu, tangan lu ikut main? Udah, ribet lu. Udah gue layanin, udah gue apain, ya kan? Ntar gue layanin nggak ini lagi, salah lagi, ngambek lagi lu, ya kan? Ajar ya bang, namanya suami istri seperti itu ya. Udah gitu ya udah ya kan. Dia nggak tahu bang, kenapa istrinya seperti itu. Cerita lagi bang sama saya, bro. Iya kenapa? Gue mau cerita lagi sama lu. Lu kan dulunya kan mafia juga katanya kan gitu kan, mafia dalam hal perempuan ya bang ya. Karena dia tahu kan jam terbang saya seperti apa. Dulu masa-masa saya bandel gimana ya kan. Ya kenapa bro? Itu kalau bini gue kalau lagi, mohon maaf, lagi gue gitu kan, suka mainin tangan bro. Mainin tangan gimana? Ya masa barang gue lagi masukin dia main tangan juga ke M-nya dia tuh, kelaminnya dia. Wah itu mah udah satu kejanggalan. Kejanggalannya gimana? Bini lu minta lebih. Gitu. Karena awalnya si bininya mungkin faktor rayuan, sering dirayu-rayu sama suaminya, terus dicekokin juga bang, dicekokin kan di setiap ini sebelum main sih nonton dulu bang. Oke. Oh iya, jadi fantasinya tuh. Suruh nonton dulu, mungkin karena faktor itu juga bisa jadi kan bang ya. Namanya kita kurang paham dengan perasaan perempuan ini, kan perempuan kan pinter bang dalam menyembunyikan perasaan, bener nggak? Nah dicekokin begitu, ngobrol lah, diajak lagi, kesel bang, diungkit-ungkit lagi setiap itu bang, masalahnya mau nggak lo kita bertiga trisam itu. Kesel bang, gue udah bilang berapa kali, mereka kata munafik lah bang istrinya ini, ya kan, padahal mah dia mau. Yang tadi saya bilang perempuan itu pinter bang, nyimpen perasaan. Udah gue bilang kan gue nggak mau, berapa kali nyeletuk bang, yang bikin suaminya ini, si J ini sakit hati. Dibilang sama si suami, sama si istrinya ini, lu ngapain ngajak-ngajak gue begitu mulu, ya kan, kayak gede aja barang lu. Gokil nggak bang gitu bang, istri ngomong begitu. Ya habis itu dia nyeletuk, ribut lah, diem-dieman bang, nggak tegur nggak apa, cuman orang kerja si J ini ngasih buat dapur buat apa ya kan, kebutuhan dia. Walaupun si J ini minta, ditolak terus bang. Selama ada lah hampir sebulan bang, biasanya tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali dikasih. Mungkin sejak perkara itu mungkin ngambek kali bang ya. Ngambek ya udah langsung aja tuh cerita lagi sama saya bang, bro istri gue ngambek gimana, itunya nggak mau katanya kan, dibilang punya gue kecil, mancingnya gimana ya. Ya udah sini gue pancing, dikasih bang nomor handphone. Oh, ke Bang Japran ya? Iya, kasih ke saya bang, saya lobby bang, saya lobby kena bang. Mungkin dia malu kali kan sama apa,
si J tadi ini, suaminya ini malu, nggak berani atau gimana ya, kasarnya munafik lah bang ya kan. Oh, dirayu nih sama Iya, Bang Japra ya. iya dirayu sama saya. Pertama sih cerita dulu gimana kabar, ini siapa ya, oh saya pengagum terberat kamu kok gitu, pengagum rahasia, saya bilang gitu. Saya nggak sebutin nama saya bang, bikin surprise lah kasarnya kan. Udah gitu udah bang, sering teleponan sama saya, cerita sama saya bahwasannya si J ini begini-gini, jadi ngejelekin suaminya sendiri bang, Oke. menjokin suaminya sendiri, padahal si suaminya ini kan yang nyuruh. Iya. Ya kan, jadi gimana ya bang ya, kayak ada udang di balik bakwan lah gitu. Iya, iya. Udah gitu ya udah diajak saya bang, bikin apa jadwal gitu kan, ketemuan. Saya ngomong sama teman saya nih, si J nih, bro suami lu ngajak ketemu, nih istri lu ngajak ketemuan di mana, ya di rumahnya gitu. Gimana caranya biar lu pura-pura nggak tahu. Dibikin lah bang suatu rencana nih, dengan alasan sorenya, malamnya saya mau datang, itu siangnya si J pura-pura pergi bang, dengan alasan mau keluar kota. Dia udah bawa apa sih namanya, koper lah, apa yang koper buat tarik itu, alasannya ada tugas di luar kota ya kan. Habis itu saya datang, kan si J ini udah pergi bang ya, saya datang bang pas habis maghrib itu, saya datang ya kan. Sedangkan si J itu kan perginya itu habis asar, padahal dia nggak pergi bang, ke kontrakan saya, bikin sketsa gitu, alur apa jadwal sama dia kan. Udah gitu datang sama saya, udah bang di sana istrinya ngobrol dulu, saya suruh duduk ini. Nah ternyata lama nggak lama saya dipancing bang sama istrinya ini, dengan dia pertama alasan mau mandi dulu, kan dia tinggal di kontrakan tuh bang ya, agak sepetak lah, cuman kamar mandi dalam. Namanya kontrakan sepetak, kamar mandi dalam gimana sih bang, kita duduk aja kamar mandi misalnya di sebelah situ kan kelihatan bang, itu cuma pakaian anduk, dia mandi bang. Itu mandi namanya, orang mandi kan ditutup bang pintunya, ini diablak bang. Oke. Gimana sih, kayak orang kucing dikasih ikan. Ya, saya penasaran kan, saya longok bang. Tahu nggak bang, lagi mandi dia mainin itunya dia bang, pakai apa namanya, alat. Oke, oke. Ternyata selama ini diem-diem dia nyimpen alat bang. Dalam hati saya, wah bener diceritain sama si J nih, bahwasanya si ceweknya ini sering mainin tangannya ketika lagi AB. Lah saya ngeliat begitu bang, mulai kan bang ya. Cuman saya awalnya sih ya jaga image dulu lah, namanya baru kenal atau apa ya kan, nggak langsung main gas kan. Udah bang, saya lihat ketahuan saya sama dia bang, pas saya lagi aktif. Ih ngapain gitu kan, oh ngintip-ngintip aja. Enggak, itu kamu ngapain? Enggak, ini lagi ngebersihin katanya. Alasannya ngebersihin bang, padahal mah lagi, kalau kata bahasa ininya masturbasi lah kasarnya kan. Ya udah bang, pada saya disuruh masuk kan sama dia, tanpa basa-basi bang, baju saya dibukain, celana saya dibuatin sama dia. Udah bang, dari situ kita lagi adegan-adegan gitu ya bang, adegan
masuk si J bang. Oke. Ternyata istrinya itu lupa tutup apa kunci pintu. Lupa bang. Karena apa? Dalam keadaan begitu lagi hotnya masuk bang. Saya kan awalnya kita bloga-bloga nggak tahu kan, bahwasanya itu settingan buat ngejebak si apa istrinya. Akhirnya kaget, saya dimaki-maki bang, ya kan dimaki-maki. Udah, terus itu duduk, saya disidang saya. Si istrinya ini langsung pakai apa? Anduk tadi bang. Langsung pakai anduk sidang. Diceramain saya awalnya. Itu siapa? Gini. Ya kan? Ya saya cuman TTM-nya aja. Ya awalnya nggak pura-pura nggak tahu, ya kan? Udah gitu, nggak lama, oh gitu. Dia nggak mau ambil pusing bang, kan? Karena dia udah sakit hati sama istrinya ini, dibilang apa? Kecil tadi, ya kan? Ya walaupun salah si J-nya sih, orang istri baik-baik begitu diajak hal-hal yang nggak benar kasarnya kan. Oh itu tanyain bang, dimaki-maki istrinya bang. Lu gimana jadi orang gitu? Gua ajak depan mata gua nggak mau lu, tapi lu main serong sama gua. Pura-pura kesel bang. Lu kalau mau sekarang lu ditanyain, lu mau nggak lu gas tuh? Nih maksudnya saya ditunjuk gitu kan. Sambil ngomong, lu mau nggak ngegas itu katanya kan? Istrinya diem aja bang. Sekali ditanya, 2 kali, 3 kali bang dibentak. Baru manggut bang. Kaget. Ya kan? Ya udah gitu kan. Baru habis dibentak tadi bang ya. Minta maaf dia ketawa bang. Istrinya bingung. Lu kenapa ketawa? Ya kan? Lu udah marah-marahin gua, maki-maki gua. Baru ngomong bang, sambil ketawa ngomong ya. Lu kalau memang mau lebih ngomong, kan udah berapa kali gua ajak lu ya kan? Ayo kita bertiga atau trium gitu bang ya kan? Tapi lu sok-sok apa? Jual mahal. Malah nggak mau. Ya kan karena semua ini karena ulah lu nyekokin gua mulu. Ya kan gitu. Udah gitu kan. Dia jujur nih si suaminya. Jujur, lu mau tahu nggak ini siapa nih? Apa saya pribadi gitu kan? Nggak tahu. Nggak tahu dia nanya pengagum terberat gitu kan, segala macam. Gue nggak ambil pusing kan kata istrinya itu kan. Ini temen gue sendiri. Ya, akhirnya dia jujur. Udah gitu. Wah, anjing. Dia ketawa-tawa suaminya bang. Anjing. Gue ngeliat apa namanya? Istri gue begini main di belakang ternyata kan. Dia nggak tahu si istrinya sempet kesel juga. Habis itu ya udah nggak banyak tanya, digas ya bang. Udah lupa tuh masalah tadi dia bertengkar tadi kan. Karena udah kepalang tanggung. Keadaan juga saya udah tinggal pakai apa? Lanjut doang gitu bang. Waktu ketahuan ke gap tadi kan itu. Emang posisi belum ramai bang. Pas ke gap kunci pintu udah langsung duduk bertiga di situ. Lanjutin, jangan diulas lagi. Ya. Udah gitu digas saya. Mulai lah saya bang ngeraba dari mulut terus turun ke sini terus ke badan, ke ininya langsung ke pas di kelapa dia bang. Saya ciumin atau apa keluar bang. Nah si suaminya ini si J ini bang onai. Oke. Dia ngeliatin aja tuh. Iya awalnya onanai dia. Onanai udah ngomong apa berkata minta izin dah sama si J ini, si istrinya ini. Ya ini nggak apa-apa gini.
udah lu gas aja. Gue paling benci sama orang-orang yang suka main dari belakang. Ingat lu kalau mau terus terang ngomong ke gue gitu kan. Lu sama ini kan kalau lu jujur selalu gue kasih, nggak pernah gue larang-larang gitu sih Ji. Udah kalau mau lu gas aja, yang penting depan mata gue gitu. Udah gitu endingnya main lah bang kita bang. Udah merasa enak kan, udah saya jelasin itunya udah enak, punya saya ditarik bang, klien saya itu ditarik, di ini dulu dah sama dia, di kulum dulu lah, di kulum sama dia, langsung ditarik sama dia ke punyanya dia bang. Pertama kan dia telentang bang ya, saya kan begini diri, dia habis ngulum dia tiduran lagi, saya ditarik. Dari situ ngomong sama saya kan, langsung saya langsung ke badan istrinya kan, bisikin ke saya bang, gede juga itu loh katanya. Ya kan udah gede, durasinya lumayan katanya kan, beda sama iya si J ini. Ya udah saya nggak mau tahu ya bang, yang lagi enak-enaknya kan mau ngomong gitu, lanjutin katanya lebih keras lagi. Wah gokil pokoknya bang, enak. Udah gitu saya gitu ini kan, saya minta gantian. Si J ini tetap ngeliatin bang dalam keadaan begini terus bang, ya kan begini. Pas ganti posisi bang, saya di bawah sambil tiduran, istrinya di atas, otomatis kan ngegenjot begitu bang ya, ngegenjot begitu kan nunggu, otomatis ada yang bagian nunggu kan, tanpa basa-basi bang, si J ini masuk bang. Lewat. Dur. Oh. Kaget istri. Gila ya. Ya itu sih gimana ya, saya juga kaget kok. Kagetnya gini, kok makin pelan goyangannya. Ternyata pas saya agak berdiri gitu kan, ngelawak si J kan lagi berdiri di belakang. Gitu kita main bang, agak hampir 10 menit begitu bang. Berapa? Hampir 10 menit. 10 menit. Hampir 10 menit. Begitu emes lah kan. Si J ini udah dikeluarin. Itu saya masih main bang, cuman beda 3 menitan bang. Waktu si J nyabut barangnya 3 menitan. Udah gitu, udah kan keluar selesai, dia nyambut sendiri bang, istrinya duduk samping saya. Udah gitu saya duduk kan, istrinya ini bikinin saya susu bang, sama bawain roti. Si J ini udah Tepar. nggak tepar sih, rebahan bang. Iya, rebahan, lapar ceritanya, dia teriak lapar. Ya namanya maklum ya, orang begitu kan pasti bawaannya gimana sih bang, lelah ya kan, tenaga terkuras. Pesen bang nasi goreng, pesen nasi goreng, itu datang nasi goreng, udah dipesen, makan kita bertiga bang. Habis makan agak 10 menit nyebat gitu rokok, si J tidur. Oke. Tidur. Nah si istrinya ini ngomong lagi ke saya, bang kenapa, lu masih kuat? Nah kalau situ minta ya siapa yang nolak. Oke. Bener bang, tadi kayak laki gua lagi gitu. Lu lihat sendiri aja kan, makanya ini yang gua bikin males bang. Ya kan, sok-sok ngajakin gua begitu, tapi dia sendiri tepar gitu kan. Udah gitu main lagi bang. Oh main lagi. Iya ronde berikutnya gitu kan, main lagi tuh agak main bang. Udah gitu main lagi dengan beberapa cara, apa gaya gitu kan.
muncrat bang punya istrinya. Kayak orang gimana sih? Iya, kayak orang kencing ya. Jadi pas saya lagi kenceng-kencengnya, saya tarik ulur bang. Saya tarik ulur, wah udah kayak saya langsung minggir kan. Ngeliat begitu kan, saya cabut langsung saya minggir. Langsung istri ngomong, baru kali ini gua ngerasain nikmatnya hubungan sama lu. Gue bertahun-tahun sama si J ini, suaminya, belum pernah bang. Kenapa? Satu, mereka itu nggak saling tukar pikiran bang. Jadi selama kehidupannya berumah tangga itu pulang kerja ya pulang kerja. Saya ke rumah istri gimana gitu kan. Yang dibahas anak atau apa. Tapi hubungan mereka sendiri nggak dibahas bang. Udah gitu, muncrat ya kan, udah lemas kan istrinya. Udah saya mau apa lagi kan. Saya tidur juga di situ bang. Akhirnya tidurlah kami bertiga ya kan. Si J-nya di bagian lain gitu. Saya di kasur berdua sama istrinya. Udah gitu tidur, si J bangun bang. Paginya bangunin saya. Bro bangun. Gak enak tetangga. Bangunin saya hampir berapa bang? 6:30 bang. Pagi. Padahal saya main tuh mau subuh baru selesai. Dari malam itu bang. Nah, kalau dihitung udah berapa ronde saya nggak tahu dah ya kan. Setahu saya tuh saya ingatnya si J ini onanai bertiga gitu bang. Langsung tepar udah. Ya gitu bangunin, istrinya dibangunin. Bun bangun. Pagi kaget kan, pas mau bangun mandi si J mandi juga, si J dulu mandi, J mandi udah gitu udah gantian mandinya, kelar mandi ngobrol lagi bang di situ, sarapan dah kan. Sarapan saya mau pergi bang, ditarik tangan saya sama istrinya. Kaget si J kan, kaget. Ngapa lagi sih? Apa yang lu pinta udah gue kasih, saya kan, gitu kan. Berisik lu gini, gitu. Ya kan, habis itu berisik. Udah saya nggak mau habis pikir. Saya ngomong langsung ke istrinya, mau apa lagi? Daripada saya dengerin mereka ribut kan, saya ngomong langsung ke istrinya kan. Ntar lagi yuk, ngomong langsung bang, depan si J ini. Gokil nggak? Saking apa yang kayak tadi itu di cerita itu nyembur gitu tadi. Ya udah, atur aja kata saya. Yang penting ingat kata suami lo, gitu. Udah bang, selang 2 minggu bang, telepon si J ini, telepon saya. Bro, lagi di mana? Lagi sama cewek gua nih. Emang kenapa? Ini ntar gua malam minggu mau agenda apa lagi? Bukannya udah gua turutin? Iya, istriku tiba-tiba baik aja sama gua bro. Jadi dia yang minta sendiri. Seneng kan si J ini, diturutin bang. Disewalah tempat bang, di sebuah apartemen. Itu punya teman kerjanya dia. Gitu kan. Di situ ya udah lu Sherlock aja alamatnya.
Sherlock bang. Udah di situ dia ngomong si J, jangan lupa lu bawa cewek. Saya bingung. Tahunya saya kemarin cuman bertiga ya kan. Tahu-tahu si J minta apa? Minta bawa cewek. Nah, Jadi berempat nih. iya. Dalam hati gokil juga kan. Ya udah bang, datang. Udah gitu, si ceweknya ini kan kita sama-sama ini pacarnya ini sama-sama rokok kan. Ngubas juga iya kan. Si J kan tahu kan. Dibawain saya bang. Ya kira seji itu. Oke. Jadi si istrinya ini mungkin nggak suka ngisep ya kan, asap gitu kan. Tahu-tahu kan dia saya datang ke situ udah disiapin bang. Kaget saya, mereka lagi pada si J ini lagi ngubas. Sampingnya istrinya mau lagi makan cemilan gitu. Ya namanya asap begitu bang, kan lewat masuk ke hidung juga bang, ya kan. Udah gitu, bro sini duduk nih buat lo. Saya tawarin ke cewek saya kan, yang mau lah dikasih katanya kan. Ya mau lah, cuman lo ini ya ntar sama dia saya gituin apa ya, lu paham lah gitu kan. Kalau itu kan kita kenakalan remaja bang. Ya. Kenakalan remaja kan. Oh ya udah deh, yang penting ada. Emang cewek saya ini emang doyan bang, begitu doyan. Nggak lama bis ngubas begitu bakar, si istrinya ini bang udah gelagat nggak jelas. Nah, cewek saya juga sama kan. Kalau cewek kalau udah kena gitu udah parah deh bang. Udah naik aja deh pokoknya, bawaannya udah ngerangsang aja dah. Gitu. Nggak habis pikir, istrinya narik saya lagi bang. Oke. Si J cuman begini doang bang. Gini doang. Dia karena dia ngeliat istrinya begitu, ditarik cewek saya bang. Oke. Ditarik, udah di situ kita main lagi bang. Jadi bermain udah berapa ini, udah gitu udah berapa ronde, baru satu ronde baru main sekitar 20 menitan. Si J nggak nyampe 20 menit, 10 menit udah geletak. Tinggal cewek saya kan. Iya. Sendiri. Si J geletak itu bukan tiduran bang, cuman rebahan doang, capek. Ya kan. Udah gitu cewek saya deketin, yang kok ditinggal tidur, tinggal rebahan dulu, diem dulu, ini gue lagi ini dulu bininya dulu, lu mah enak ngaco gitu kan. Ya gue kayak orang bego, lu kalau mau sini. Terus saya lagi main, dia tantangin saya masukin ke tangan. Terus saya nggak mau pusing ya kan, dua cewek lawan satu ya pusing ya bang kan. Udah gitu saya ini, udah gitu udah bang, seperti biasa lagi upper si J. Beli lagi dia online GrabFood, pesan dia GrabFood, datang tuh bang makanan buat makan. Setelah itu udah bang makan, digas lagi, mau subuh kita pulang. Karena nggak enak kan, apartemen kan, karena kan yang punyanya ini temannya si J ini mau datang mau. Alasannya si J mau buat berduaan sama istrinya
izinnya seperti itu. Padahal mah nggak tahu temennya ini bahwa ada pesta di situ berempat. Oh, sama berempat juga. Ya kan saya sama cewek saya, dia sama dia ini kan jadi berempat bang. Iya. Ya kan. Udah pulang. Udah deh. Dia akhirnya ceweknya itu, istrinya ini sampai sekarang gitu bang, kelainan. Dan dulu masih sering chat saya bang. Mereka itu gimana ya, maksud saya nggak habis pikir aja bang, gitu. Nggak habis pikir, ya udah kan selama saya bantuin, saya buat naikin hormon, maksudnya gaya doang bang, gitu kan. Daripada lu harus munafik, dengan langsung depan gua gitu. Tapi itu terakhir kali main sama istrinya. Terakhir kali bang, semenjak itu si J ini nggak ada, ngundang saya. Oh pernah. Pernah. Setelah itu ada lagi itu. Ada lagi ya di belakang si J. Kan si J ini kan kalau ketahuan mungkin dia marah bang. Dia kan soalnya pernah ngomong tadi kan, Iya. kalau mau lu depan gua. Wah gila sih. Gila. Ini kisah yang paling gila yang pernah saya dengar sih ya. Iya. Tapi antara Bang Japra nih sama si J ini sebenarnya sahabat udah lama atau gimana? Sahabat dulu, teman kerja bang, Dulu teman kerja. di daerah Tanjung Priok dekat Danau Sunter. Oke, nah saat melakukan itu sama istrinya J itu nggak ada rasa nggak ada ngerasa nggak enak atau ini kan istri teman atau misalnya menyakiti hati seorang suami gitu. Kalau untuk perasaan itu saya namanya jiwa laki ya bang ya. Laki sendiri yang minta, kenapa harus nggak enak? Laki kan gentleman bang. Ya, Daripada lu harus nyikat bini orang dari belakang, yang lu sikat aja depan lakinya. Perasaan enak sih, pribadi saya, menurut saya begitu bang. Saya lebih baik gentle, nggak ada perselingkuhan atau apa. Udah saya nggak berpikir gitu. Penting gentle aja bang. kalau ini sih emang udah kelainan sih ya. Si J ini emang ya faktor tadi bang, sering simpen begitu. Jadi salahnya si J ini suaminya adalah selalu memberikan tontonan-tontonan liar yang mengakibatkan si istri ini jadi hyper lah gitu ya. Jadi kebawa arus gitu, dan akhirnya merasa tidak puas dengan suaminya. Akhirnya ya itulah jadi ribut kecil lah. Jadi liar gitu jadi ya. liar. Tapi sampai sekarang Bang Japra ada nggak sih rasa penyesalan gitu? Kalau untuk penyesalan sih pasti ada ya bang, yang namanya dosa kan bang ya. Ya nyesal juga sih bang. Waktu itu udah punya anak mereka itu ya? Mereka itu belum punya anak. Oh belum punya anak. Cuman nikah udah masuk 2 tahun. 2 tahun pernikahan. Saya sampai menghela napas karena ini ya, karena apa ya? Saya merasa ikut tersakiti sebagai suaminya gitu. Iya betul bang, karena apa ya, istri kita gitu ditidakkan sama teman sendiri, apalagi di depan kita sampai melakukan itu. Wah itu gila sih ya. Saya nggak tahu deh dosanya udah kayak apa gitu. Aduh, tapi buat sekarang nih masih ada nggak si J ini masih komunikasi baik sama Bang Japra? Masih baik ya? Dia ada punya anak satu. Udah punya anak satu. Dan ini mereka udah nggak pernah coba minta-minta hal-hal kayak gitu lagi ya? Kalau untuk itu sih saya nggak mau ikut campur bang. Itu kan urusan keluarga mereka kan. Nggak, maksudnya masih suka ngajak lagi nggak main bareng gitu? Udah enggak sih, udah nggak ada kontak sama saya. Masa kontak itu udah ada kontak omongan. Kalau masih main masih gitu ya. Oke. Kontak omongan aja nggak ada. Dan istrinya udah nggak pernah chat? Ya, istrinya kalau ketemu saya cuman kayak nginget dosa gimana sih bang? Oh artinya mereka ini sebenarnya udah menyadari sih sekarang? Iya udah nyadar sendiri. Salah gitu ya. Salah. Oke. Nah waktu
apa ya, waktu bertiga itu tuh Iya. gimana reaksi istrinya tuh waktu di berdua tuh Bang J sama Bang Japra? Ngomong ke saya sih bang, kalau kita lagi itu kan ngomong ke kuping saya. Luar biasa bang. Oh gitu reaksinya. Baru dari selama seumur hidup dia nih, pernikahan dia, baru itu bang. Dari itu dimasukin, dari lubang itu juga dimasukin gitu ya? Iya bang. Nggak teriak-teriak deh. Ya kalau teriak ngejerit iya pasti. Cuman kan di situ kita ada semacam plus bang. Oh pakai mas juga ya. Iya. Oke, oh. Kalau buat Bang Japra sendiri gimana sekarang? Masih mau melakukan hal itu atau Kalau saya sih pribadi udah nyesel sih bang. nyesel ya? Nyesel, Bang iya. Japra udah berkeluarga sekarang? Kalau saya belum bang. Belum ya? Iya. Nah misalnya saya tanya nih, kalau misalnya Bang Japra menikah Iya. punya istri Iya. dan istrinya ternyata punya kelainan juga, Bang Japra mau melakukan hal yang sama juga nggak? Kalau saya sih sebagai imam dalam, kalau misalnya saya punya istri ya, sebagai imam sih mendingan saya didik lebih baik bang. Enggak, maksudnya nih kalau misalnya istrinya ternyata ada kelainan juga gitu, nggak merasa nggak puas sama Bang Japra, akan melakukan hal yang sama nggak? Enggak bang. Nggak ya? Nggak mau. Enggak. Ya walaupun saya sendiri pernah ngajar gitu bang. Iya, iya. Ya lucu juga sih. Sih paling tidak minimal gitu ya sekarang sudah menyadari bahwa hal itu tidak baik. Iya. Karena Bang Japra sendiri kan nggak rela nih Iya. sampai punya istri, istrinya digenjot sama temannya Bang Japra sendiri. Iya benar. Nggak rela kan? Nggak rela. Gitu. Dan saya yakin si Mr. J ini juga pasti dalam hati kecilnya ada rasa sakit, Pasti itu bang. ya kan? Iya. Pasti ada rasa sakit. Cuma karena memang hubungannya sudah tidak harmonis gitu, sama itu bisa dibilang sih tidak harmonis ya. Iya. Dan pelajaran di sini yang bisa saya ambil adalah menikah itu memang tidak menutup kemungkinan karena adanya hawa nafsu ya. Iya. Dan HB itu memang penting banget nih di dalam sebuah rumah tangga gitu kan. Ya kalau misalnya merasa tidak puas atau si suaminya juga pengen fantasi yang agak lain, istrinya juga maunya misalnya gaya-gaya yang lain, dan itu memang harus dibicarakan gitu berdua gitu. Kayak saya gitu sama istri saya juga kadang-kadang mau coba gaya gini nggak, mau coba gaya gini nggak gitu ya. Kalau sudah suami istri sih bebas Wajar. aja gitu ya. Sah-sah aja bang. Dan memang komunikasi ini yang penting gitu loh. Kalau misalnya bener Bang Japra bilang tadi, kalau nikah cuma prak doang kayak udah kayak lihat kawin aja gitu kan. Kawin kucing. Gitu Iya. kan. Udah gitu udah selesai keluar. Iya. Tanpa adanya membangun chemistry gitu kan di dalam sebuah hubungan itu. Memang penting sih. Ini penonton semoga bisa mengambil benang merah ya dari kisahnya Bang Japra ini ya. Maksudnya hubungan suami istri itu penting, terutama komunikasi. Betul. Mau punya misalnya punya suami Anda kecil ataupun gede, sebenarnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kan? Karena ukuran itu bukan masalah gitu. Iya. Cuma memang ada cara-caranya dan triknya gitu kan. Iya. Kayak foreplay dulu. Sebenarnya orang yang melakukan HB itu lebih nikmat kalau memang sama-sama punya rasa cinta gitu. Iya benar. Saling mencintai itu, Menjiwai. itu kenikmatan itu bakal datang sendiri itu, mengikuti gitu ya. Oke Bang Japra nih. Dan buat Bang Japra mungkin sebelum kita tutup nih Bang, ada pesan-pesan nggak nih yang mau disampaikan nih? Pesan saya sih mah ada beberapa pesan, cuman intinya ya bang, jaga baik-baik hubungan kalian, jangan sampai terjadi pertengkaran bang dalam suatu hubungan. Karena saya sendiri kalau istri saya seperti itu nggak rela. Gitu. Kenapa melakukan itu ke teman Ya sendiri? karena menurut permintaan suaminya Ya bang. harusnya jangan mau lah. Ya namanya kenakalan remaja bang ya. Ya kan? Bukan kenakalan remaja nih, kenakalan bakat namanya. Maaf ya Bang ya. Cuma jujur saya nggak nyampe separah ini sih apa kisah perjalanannya Bang Japra. Iya. Terus yang kedua itu
jalin komunikasi. Oke. Penting itu Bang. Jangan kita asal hubungan aja, jangan. Itu harus ada komunikasi. Gitu. Kalau masalah ukuran, durasi, kalau kita nggak bisa menjiwai, rasa cinta kita nggak ada, chemistry kita nggak ada, percuma Bang. Percuma, yang ada ribut mulu. Terus yang kedua, jangan pernah ngedoktrin. Yang ketiga, jangan pernah ngedoktrin istri. Karena cewek kalau udah doktrin lebih gilaan dia Bang. Makanya nafsu cewek itu lebih ambang-ambang nah kasarnya. Bergejolak dibanding nafsunya kita Bang. Lebih besar nafsunya dia. Saran saya itu jangan suka memancing istri itu. Tapi kan Bang Japra belum punya istri. Itu dia. Jadi penting nasihat itu simpan untuk diri sendiri. Ya benar. Tapi kan gimana Bang? Aduh, Lucu juga sih ini Bang. rusak ya, rusak ya. Ya, oke, jadi gini Bang Japra, saya bukan menasehati atau mengajari gitu ya, karena saya sudah berkeluarga gitu. Yang namanya keributan di dalam rumah tangga itu wajar. Ya. Ibarat kita makan pakai piring sama sendok, pasti kan ada suara aduan sendok sama piring, ting ting. Nah, itu adalah bumbu-bumbu dalam hubungan rumah tangga gitu. Jadi kalau misalnya rumah tangga bohong nih, orang menjalani rumah tangga tapi nggak ada berantem, itu bohong. Bohong. Pasti Karena ada. apa? Berumah tangga bukan hanya sekedar badan. Benar. Ya kan? Rumah tangga itu membangun sebuah rumah di mana nanti kita tuh punya anak yang harus kita didik. Ya kan? Kalau udah punya anak, berarti kita sebagai seorang suami memikirkan nih gimana nyelokolain anak gitu kan, dan si istri juga memikir gimana mendidik anak di rumah dengan baik gitu loh. Jadi itu ya kan wajar. Bang Japra belum menikah jadi begitu pikirannya. Kayak gitu. Cuman ngejaga aja gitu. Oke, saya harap sih jangan diulangi lagi Bang, dan ya Bang Japra sholat tobat lah. Sholat tobat, mohon ampun dosa sama Allah gitu kan ya. Benahi diri, jangan sampai gitu ya Bang nanti keluarga Bang Japra dikasih cobaan yang berat gitu kan. Kalau sampai dikasih cobaan kayak gitu juga, waduh berat Bang. Bisa stres kita sebagai seorang suami gitu Bang. Benar stres. Karena memang suami itu egois. Gitu. Maunya begini begitu gitu kan. Cuma setelah berumah tangga, ego itu akan hilang tuh Bang. Yang kita pikirkan adalah istri dan anak. Itu Bang. Jadi masih panjang nih perjalanan Bang Japra nih ya kan, yang sudah-sudah lah gitu kan. Masa silam Bang. Masa silam gitu kan ya. Saya harap Bang Japra menyudahi semuanya dan mulai bertobat lah Bang. Gitu ya. Oke Bang Japra, terima kasih buat waktunya. Siap. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Oke. Oke penonton, itulah kisah dari Bang Japra. Anggap saja hiburan ya. Anggap saja hiburan, jangan terlalu diambil hati. Jadi dari konten ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil petik pelajaran gitu ya, sebagai seorang manusia yang akan menjalankan sebuah rumah tangga gitu. Jadi komunikasi itu penting ya. Itu harus digarisbawahi ya. Buat teman-teman nih yang mau cerita di sini, punya cerita unik dan menarik, ingin diangkat di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman malu misalnya untuk hadir di sini, duduk depan kamera, tapi ingin kisahnya disampaikan di channel ini, teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman di email admin@jejakbackpacker.id, atau bisa juga melalui WhatsApp voice note ya di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Japra, jangan diulangin lagi Bang ya. Siap. Ya Bang, semoga Bang Japra kembali ke jalan fitrahnya. Sampai jumpa.